Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ariesta Vika Marsilia dengan NIM 255222119, nomor absen 8, kelas AKS 2D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal UTS pada matkul Akuntansi Keuangan Menengah 1, nomor 1 sampai 3 secara bertahap hingga mendapatkan hasil akhir. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Baik, selanjutnya soal nomor 1 yaitu Tuan Ahmad mendepositokan uang sebesar 8.000 setiap awal tahun di rekening tabungan yang berbunga 10% per tahun. Ia melakukannya secara rutin selama 20 tahun. Hitunglah jumlah uang yang akan diterima Tuan Ahmad pada saat pensiun. Di sini diketahui R sama dengan 8.000, I sama dengan 10% dibagi 100, berarti 0,10, kemudian N sama dengan 20 tahun. Karena setorannya dilakukan setiap awal tahun, maka ini termasuk ke dalam anuitas DOE atau anuitas jatuh tempo. Nah, langkah awal kita harus menentukan rumus dari nilai masa depan anuitas jatuh tempo, yaitu R dibagi 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi per I. Kemudian 1 plus I. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang kita ketahui tersebut. 8.000 dikali 1 plus 0,10 pangkat 20 dikurangi 1 per 0,10, 1 ditambah 0,10. Terus, jadi hasilnya yaitu 8.000 dikali 57,275 dikali 1 ditambah 0,10. Maka jawaban akhirnya yaitu 504,020. Langkah 2 yaitu kita harus menentukan nilai masa depan dari anuitas biasa. Itu 8.000 dikali 57,275 dikali 1 ditambah 0,10. Maka jawabannya juga sama, 504,020. Jadi jumlah uang yang akan diterima Tuan Ahmad pada saat pensiun yaitu sebesar 504,020. Kemudian soal nomor 2 yaitu laporan posisi keuangan komparatif PT Jaya pada awal dan akhir tahun 2025 disajikan sebagai berikut. Terdapat informasi tambahan yaitu laba neto sebesar 15.000 telah dilaporkan dan dividen sebesar 13.000 telah dibayarkan pada tahun 2025. Peralatan baru dibeli dan tidak ada yang dijual. Kemudian beban penyusutan tahun 2025 sebesar 4.000. Diminta buatlah laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Kemudian jawaban dari soal 2 yaitu kita membuat laporan arus kas PT Jaya untuk tahun yang berakhiran 31 Desember 2025. Langkah 1, kita menentukan arus kas dari aktivitas operasi, yaitu laba neto diketahui sebesar 15.000. Kemudian penyesuaian untuk rekonsiliasi laba neto terdiri dari beban penyusutan sebesar 4.000. Kemudian kenaikan piutang usaha sebesar minus 10.000. Ini didapatkan dari 70.000 dikurangi 60.000. Kenapa bisa minus? Karena mengurangi laba neto. Kemudian kenaikan piutang usaha sebesar 4.000. Ini didapatkan dari 13.000 dikurangi 9.000. Kenapa pada utang usaha ini tidak minus? Karena pada kenaikan utang usaha ini menambah laba neto. Jadi
tidak diminus atau dikurung. Nah, totalnya 4.000 dikurangi 10.000 ditambah 4.000 sama dengan minus 2.000. Jadi 15.000 dikurangi 2.000 sama dengan 13.000. Berarti kas neto dari aktivitas operasi yaitu sebesar 13.000. Kemudian langkah 2, kita menentukan arus kas dari aktivitas investasi. Jadi dari pembelian peralatan sebesar 10.000. Ini didapatkan dari 50.000 dikurangi 40.000. Jadi kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi itu sebesar minus 10.000. Kemudian langkah 3 yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerbitan modal saham sebesar 5.000. Ini didapatkan dari 80.000 dikurangi 75.000. Selanjutnya, pelunasan utang obligasi minus 5.000. Ini didapatkan dari 0 dikurangi 5.000 sama dengan minus 5.000. Kemudian, pembayaran dividen tunai yaitu minus 13.000. Ini didapatkan dari informasi tambahan yang ada pada soal. Jadi, 5.000 dikurangi 5.000 dikurangi 13.000. Hasilnya minus 13.000. Berarti kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar minus 13.000. Kemudian di total apakah neto dalam kas mengalami kenaikan atau pengurangan? Nah, di totalnya dari arus kas aktivitas operasi sebesar 13.000 dikurangi dengan arus kas aktivitas investasi sebesar minus 10.000, kemudian dikurangi lagi arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu 13.000. Berarti 13.000 dikurangi 10.000 dikurangi 13.000. Hasilnya yaitu minus 10.000. Jadi penurunan neto dalam kas sebesar minus 10.000. Kemudian kas 1 Januari 2025 yaitu sebesar 25.000. Kemudian 25.000 dikurangi 10.000 sama dengan 15.000. Jadi kas 31 Desember 2025 yaitu 15.000. Kemudian soal nomor 3 yaitu informasi yang berkaitan dengan kas PT Sukses per 31 Desember 2025. Nomor 1, saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 200.000. Nomor 2, saldo kas menurut rekening koran Bank CBA sebesar 1.880.000. Nomor 3, Bank CBA telah menagih piutang lesser atau notes receivable atas nama perusahaan senilai 200.000. Transaksi ini baru diketahui oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025. Nomor 4, perusahaan menerima pemberitahuan dari Bank CBA bahwa cek pelanggan senilai 100.000 yang telah disetorkan pada tanggal 27 Desember 2025 ditolak karena dana tidak mencukupi. Informasi ini diterima perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025. Nomor 5, terdapat cek yang beredar per 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut. Nomor cek 0612 dengan nilai 50.000, nomor cek 0712 dengan nilai 100.000, kemudian nomor cek 0912 dengan nilai 300.000. Nomor 6, Bank CBA membebankan biaya administrasi rekening giro sebesar 15.000. Transaksi ini baru diketahui oleh perusahaan pada tanggal
31 Desember 2025. Nomor 7, setoran sebesar 610.000 belum tercatat dalam rekening koran Bank CBA. Nomor 8, cek yang ditarik perusahaan senilai 1.550.000 telah salah dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan menjadi 1.505.000. Nomor 9, rekening koran Bank CBA menampilkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0412, padahal nilai yang seharusnya yaitu 80.000. Nah, jawaban dari soal nomor 3 ini yaitu kita disuruh membuat rekonsiliasi bank PT Sukses periode 31 Desember 2025. Nah, di sisi kiri terdapat bank, kemudian di sisi kanan terdapat perusahaan. Transaksi 1 yaitu saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 2 juta. Berarti kita tulis di saldo perusahaan senilai 2 juta. Kemudian transaksi nomor 2, saldo kas menurut rekening koran bank sebesar 1.880.000. Jadi kita tulis di saldo bank senilai 1.880.000. Transaksi nomor 3 yaitu bank menagih wesel tagih sebesar 200.000. Ini transaksi yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan, jadi nanti akan menambah saldo dalam perusahaan, yaitu menambah, kemudian bawahnya dikasih piutang wesel sebesar 200.000. Kemudian transaksi 4 yaitu cek pelanggan ditolak atau NSV sebesar 100.000. Artinya setoran yang sebelumnya dianggap masuk ternyata gagal, jadi harus mengurangi saldo pada perusahaan. Berarti kita tulis pada dikurangi bawahnya yaitu cek kosong atau NSV sebesar 100.000. Kemudian transaksi nomor 5 yaitu cek yang beredar dengan nomor 0613, 0712 dan 0912. Nah, ini cek beredar adalah cek yang sudah dicatat perusahaan sebagai pengeluaran tapi bank belum mencatatnya karena belum dicarikan. Jadi ini akan mengurangi saldo bank. Nah, ini di sini ditulis pada kolom sebelah kiri yaitu bank dengan nama dikurangi terus bawahnya cek yang beredar senilai cek nomor 0613 senilai 50.000, kemudian cek nomor 0712 senilai 100.000, kemudian cek nomor 0912 senilai 300.000. Nah, selanjutnya transaksi nomor 6 yaitu biaya administrasi bank senilai 15.000. Nah, ini biaya yang sudah dicatat bank tetapi belum dicatat perusahaan. Jadi ini akan mengurangi saldo pada perusahaan. Ini dikasih di kolom dikurangi di bawah cek kosong dengan nomor akun biaya administrasi sebesar 15.000. Kemudian transaksi nomor 7 yaitu setoran dalam perjalanan senilai 610.000. Artinya perusahaan sudah menyetor uang kepada bank tapi bank belum mencatatnya. Jadi ini akan menambah saldo pada bank. Nah, jadi setoran dalam perjalanan ini dikasih pada sisi kiri dengan keterangan menambah, kemudian bawahnya nama akun yaitu setoran dalam perjalanan senilai 610.000. Kemudian transaksi nomor 8 yaitu kesalahan pencatatan cek 1.550.000 dicatat 1.505.000. Artinya perusahaan salah mencatat terlalu kecil selisihnya. Jadi saldo buku perusahaan harusnya dikurangi 45.000. Berarti pada sisi kanan bawahnya biaya administrasi dengan nama akun kesalahan pencatatan senilai 45.000. Kemudian transaksi nomor 9 yaitu bank mencatat cek 0412
90.000 padahal harusnya 80.000. Artinya bank salah mencatat terlalu besar 10.000. Jadi saldo bank harus dikurangi saldo bank harus ditambah sebesar 10.000. Jadi ini dikasih ke dalam kolom kiri, yaitu menambah bawahnya setoran dalam perjalanan dengan nama akun kesalahan catat cek sebesar 10.000. Kemudian kita tambahkan antara saldo bank dan saldo perusahaan. Di sini kita akan menghitung saldo bank dulu dengan saldo 1.850.000, kemudian ditambahkan dari setoran dalam perjalanan ditambah kesalahan cek, yaitu 610 tambah 10 jadi 620.000, kemudian dikurangi cek yang beredar yaitu senilai 400.000. Jadi 1.880.000 ini ditambah 620.000 kemudian dikurangi 450.000. Berarti saldo kas yang benar pada bank itu senilai 2.050.000. Kemudian kita hitung pada sisi kanan yaitu perusahaan. Nah, saldo pada perusahaan senilai 2 juta. Kemudian ditambah piutang wesel senilai 200.000. Kemudian dikurangi dengan cek kosong 100.000, biaya administrasi 15.000, dan kesalahan pencatatan senilai 45.000. Jadi total yang ada pada dikurangi itu senilai 160.000. Jadi 2 juta ditambah 200.000 dikurangi 160.000. Total saldo kas yang benar dalam perusahaan senilai 2.040.000. Kenapa bisa tidak balance antara bank dan perusahaan? Padahal kalau direkonsiliasi bank itu harus balance antara saldo bank dan perusahaan ya. Nah, di sini yang menyebabkan tidak balance yaitu transaksi nomor 9, kesalahan catat cek. Nah, karena kesalahan catat cek 90.000 padahal harusnya 80.000. Jadi bank selisih 10.000 karena ini kesalahan bank sehingga saldo perusahaan tidak berubah sedangkan saldo bank berubah. Jadi itu yang membuat antara saldo bank dan saldo perusahaan tersebut tidak balance. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.